Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sama itu adalah orang Yaman. Dia bilang dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman, itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini, tafsir itu ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Sampai para ulama menyebutkan balagh darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Thahir Al-Haddad, beliau pernah berkata begini, aku kalau sudah masuk kota Tarim, semangat ibadah luar biasa muncul. Kalau sudah masuk kota Tarim ini, cinta kepada salat tambah tinggi, cinta kepada ibadah tambah hebat. Aku merasakan itu bahkan lebih yang pernah aku rasakan ketika masuk kota Mekah dan Madinah. Bagi ilmu Muqaddam itu kedudukannya seperti apa? Ya, Muhammad fil anbiya kal Muhammad fil auliya. Ya, kedudukan bagi ilmu Muqaddam itu seperti apa katanya? Ya, aku ya Muhammad, Nabi Muhammad fil anbiya, ya, sama di antara para nabi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah paling tinggi kedudukan di para nabi. Bagaimana aku juga, ya, Muhammad bagi ilmu Muqaddam ini, ya, kedudukannya paling tinggi daripada para aulia. Tapi masyhurnya nanti di akhirat. Habib Ahmad ini ketika mendengarkan biografinya Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah itu di sebelah rumahnya menggali kuburan. Setelah digali kuburannya supaya terang, ketika nanti dia dimasukkan di situ, itu dihatamkan Al-Quran oleh beliau 3.000 kali hataman Al-Quran di kuburannya. Beliau menghatamkan kuburnya, kalau Rabi'atul Adawiyah berapa kali? 3.000 kali. Beliau menghatamkan 5.000 kali hataman di dalam kuburnya. Rabi'atul Adawiyah itu dia sebelum wafat dia gali calon kuburnya. Dan dia baca Quran di dalam lubang kuburnya itu sebanyak dia hatamkan sekitar 8.000 kali hatam Quran di dalam lubang kuburnya. 8.000 kali hatam Quran. Itu Rabi'atul Adawiyah. Masa abah kalah sama dia? Abah mau kayak dia dan lebih. Udah bertahun-tahun tiap hari dia hatamin Quran sampai beliau berhasil menghatamkan di calon lubang kuburnya itu 8.000 kali hatam Quran Habib Ahmad Al-Mahdar. Itu mah PLN tuh. Ya. Bukan cuman lampu kecil, sumber listrik itu 8.000 kali hatam Quran dalam kuburan, dalam lubang kubur. Anak-anak tiap hari udah pusing, tamu datang, abah dalam lubang kubur. Abah. Begitu selesai 8.000 kali, abahnya bilang alhamdulillah 8.000 kali, anu udah sama kayak Rabi'atul Adawiyah. Anaknya bilang alhamdulillah akhirnya abah keluar dari kubur, dari lubang kubur. Katanya enggak, wah kenapa Pak? Enggak lah, Rabi'atul Adawiyah kan perempuan. Ada datang bulan, ada waktunya haid, ada halangan. Abah laki, abah mesti lebih dari dia. Mau lebihin berapa kali? 2.000 kali, jadi total 10.000 kali hatam Quran. Jadi sebelum ditempati kuburnya itu dihatamkan Quran. Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1.000 kali, 2.000, 3.000, sampai sama dengan Rabi'atul Adawiyah 7.000 kali dihatamkan kuburnya. Udah. Muhammad Al-Mahdar sama-sama perempuan, abadan ditambah sampai 8.000 kali. Ayah dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar yang ada di Ampel, Surabaya. Itu putranya, Habib Muhammad yang ada di Ampel, yang wajahnya sangat berwibawa dan dikatakan oleh para sholihin wajahnya, wibawahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Semua Habib itu sama, karena pangkatnya cucu Nabi.
pangkatnya cucu Nabi. Yang pertama ya, bangsa apapun, marga apapun, semuanya sama cucu Nabi. Sekali lagi nggak ada Habib KW 1, Habib KW 2. Ma nufaddilu 'alal faqihi ahadan illa sahabata. Masya Allah. Kami tidak mengutamakan siapapun menyamai faqih mugaddam melainkan para sahabat. Kami tidak mengutamakan, bukan menyamakan. Kami tidak mengutamakan siapapun manusianya kepada faqih mugaddam melainkan sahabat. Apa maksudnya? Siapapun kami anggap mereka itu ya belum sampai derajatnya seperti Sayyidina Faqih Mugaddam. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita dan umat Nabi Muhammad semuanya. Itu bajunya Habib Rahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara zikir Allah, 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 Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan tak 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 tak. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad mengatakan orang itu kalau pengen ketemu Nabi harus apa? Harus seperti 40 orang. 40 orang aja ya. Ini supaya tahu. 40 orang, dari 40 orang ini per satu orangnya memiliki kekuatan 40 kuda. Satu orang punya kekuatan 40 kuda. 40 kuda, satu orang punya kekuatan 40 kuda. Berarti 40 kuda dikali 40 kuda. Kekuatannya. Itu kalau ketemu Rasulullah, yatmahil, akan lebur, hancur. Wah, ini Syekh Sultan ya apa? Tiap hari ketemu Nabi ya Yaqadhah. Dikatakan makam Yaqadhah ini sangat istimewa. Alhamdulillah kalian sekarang ada di sini, tempatnya putranya Wali Kutub Habib Segaf, abah beliau Habib Abu Bakar ketemu Nabi secara Yaqadhah. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo. Coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman. Terbang. Gal marhaba. Takut anu Pak. Terbang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Mauladawi ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Rahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Kita sering dengar ceritanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim lagi duluri Aqil bin Salim. Nah, Habib Aqil ini mendapat julukan Al-Attos. Kenapa? Karena ketika di dalam perut ibunya Habib Aqil ini bersin Hasiman Hasim, ibunya kerungu sehingga anak ini mendapat julukan Al-Attos. Dan Hasimnya ini, Atosnya ini, bersinnya ini berulang-ulang. Beliau punya anak namanya Habib Abdurrahman, di perutnya Hasiman gitu. Jadi Habib Aqil ini bersin, putra beliau Habib Abdurrahman bersin juga di perut ibunya. Begitu juga Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, sehingga keturunannya itu terkenal dengan sebutan Al-Attos, keluarga yang bersin di dalam perut ibunya. Dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attos, gurunya Habib Ali Habsyi, dikatakan bahwasannya ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi. Thumma dhata yaumin ijtama'a bin Nabi yaqadatan. Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadah, enggak tidur, yaqadah, dalam keadaan terjaga. Kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, "Ya Rasulullah,
berikan kepadaku wasiat. Kata Rasulullah, sa'ufiduka bithalathati hisal, aku akan memberikan faedah kepada kamu 3 faedah. Hiya li khassa amlin nas ama, 3 faedah yang kau akan berikan kepadaku ya Rasulullah, itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan yang sampai cerita ini kepadanya, orang umum. Kata Rasulullah, apa? Untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ula idza hamalta subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabahta biha am lam tusabbih. Siapa orang yang bawa tasbih dipakai untuk bertasbih atau enggak dipakai, cuman ditaruh di kantongnya, maka apa? Maka tu'addu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun enggak dibaca. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun enggak dibaca tasbih, selagi tasbih itu ada di kantongnya, maka dia dihitung orang yang bertasbih. Makanya orang-orang soleh dulu itu diantaranya ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara sifatnya ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau nggak lepas dari baju sholat dan juga bergelangkan tasbih. Dan yang kedua, faedah dari Nabi, annal gahwata, sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fika, kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Wa thalith, dan yang ketiga, julusuka inda wali min auliyaillah, duduknya kamu di depan orang soleh, hayyin au mayyit, dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal. Walau kahal bisyatin, walaupun sebentar seperti orang merah susu, au kasajji baidah, seperti orang mencakan telur, khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha au ila an tagatta'a aduka irban. Maka duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal, itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah, walaupun sebentar duduk di depan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Abdul Rahman As-Sakaf, Masya Allah, beliau mengatakan apa? Syawari' at-tarim syekh man la lahu syekh, syawari' at-tarim syekh liman la lahu syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Memang Faqih Muqaddam mengatakan salah satu ucapannya, ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Allahu Akbar. Saya di kalangan aulia seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi.